Halo guys, welcome back to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar market cryptocurrency. So bagi teman-teman yang berminat dan tertarik soal market cryptocurrency, boleh aja langsung like dan subscribe. Jangan lupa juga hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar market cryptocurrency. Oke, pada hari ini kita akan membahas apa yang terjadi dengan Bitcoin, kenapa harganya kelihatan crash lagi, lalu kira-kira apa yang harus dilakukan. Saya akan membahasnya di video kali ini, jadi stay tune terus. Let's go. Jadi kita bakalan mulai dari coin market cap dulu. Sekarang secara total atau secara global market cryptocurrency itu ada di angka 1,52 triliun atau menurun sekitar 9,53%. Itu adalah sebuah penurunan yang cukup signifikan jika kita hitung dalam satu hari gitu ya. Kemudian sekarang Bitcoin berada di harga $32.820 atau menurun sekitar 10% daripada harga hari sebelumnya. Kemudian ada Ethereum yang berada di angka 2.483 atau turun sekitar 11%. Kemudian ada Binance di harga 340, turunnya 15%. Cardano turunnya 13%, Dogecoin turunnya 14%. Nah ini kalau misalnya teman-teman yang baru masuk ke kripto pastinya bakalan panik banget melihat angka-angka seperti ini, merah semua, dan angkanya juga rata-rata 2 digit penurunannya. Wow. Oke, kita bakalan bahas kenapa ini bisa terjadi. Nah ini saya tunjukin chartnya dulu sebentar. Secara technical analysis, memang untuk sekarang tidak terlihat terlalu bagus untuk Bitcoin, karena jika Bitcoin sudah menembus atau breakout ke bawah dari symmetrical triangle-nya, maka itu bisa kita katakan sudah menentukan arah tren selanjutnya. Nah, kalau misalnya breakout ke bawah, berarti sekarang dominannya bakal ke bawah, atau kemungkinannya yang lebih besar sekarang akan melanjutkan harganya ke bawah. Dan yang terjadi dan yang membuat harga ini jatuh luar biasa pada hari ini adalah si Donald Trump. Katanya Donald Trump ini kripto kelihatan seperti sebuah scam ketika kemarin dia diwawancara dan ditanyai seputar apakah dia sedang berinvestasi di pasar saham atau pasar kripto. Sekarang dia menjawab dia nggak berinvestasi di saham, namun juga tidak berinvestasi di kripto, karena menurut dia kripto itu kelihatan seperti sebuah scam. Jadi dengan adanya komentar Trump yang seperti ini, dan juga ditambah lagi sudah ada keraguan dari para investor untuk masuk di harga sekarang, membuat harganya langsung meroket. Tapi bukan meroket ke atas guys, meroketnya ke bawah. Nah, jadi sekarang kira-kira teman-teman harus ngapain? Kalau misalnya teman-teman yang belum masuk sama sekali, menurut saya sekarang tunggu aja dulu. Karena kenapa? Akan ada kemungkinan si Bitcoin ini bisa melanjutkan pergerakannya sampai kisaran harga 25 atau 24 ribu di sebelah sini. Kalau misalnya breakout dari garis biru ini. Cuman kalau misalnya teman-teman masih pengen yang bullish, ya sama, sekarang juga harus menunggu. Karena apa? Sekarang belum ada indikasi sama sekali bahwa Bitcoin bakalan reversal. Karena sekarang untuk momentum jualnya itu masih sangat besar banget. Teman-teman bisa lihat sendiri, itu candlenya merah semua dan panjang-panjang ini. Jadi belum ada sama sekali tanda-tanda untuk reversal. Jadi kalau teman-teman yang mau buy juga sekarang harus hold dulu, ditunggu dulu, jangan terlalu terburu-buru. Bisa jadi kalau misalnya sudah menyentuh garis biru ini bakal rebound sedikit. Nah di sini kita baru bisa ngelihat lagi kira-kira pola apa yang terjadi. Kalau misalnya ada muncul pola seperti ini, penurunan, kemudian ada flag, ini biasanya pola continuation seperti di video-video sebelumnya yang saya sudah jelasin. Nah sebaliknya, kalau misalnya harganya naik,
atau misalnya ada tanda reversal, bisa jadi di sini mantul ke atas sedikit, lalu muncul flag. Nah, kalau ada muncul flag seperti ini, teman-teman baru boleh masuk kalau pengen buy. Tapi kalau yang pengen sell, sekarang sebenarnya udah agak telat menurut saya sih, karena di sini sekarang udah berada di pertengahan, dan di sini agak riskan gitu kalau teman-teman mau masuk sekarang. Tetapi kalau misalnya teman-teman yang sudah pengen invest jangka panjang, ya menurut saya akumulasi dari sekarang itu sangat bagus gitu. Walaupun nanti harganya terus turun, teman-teman bisa terus akumulasi. Jadi strateginya bagaimana? Kalau misalnya teman-teman yang pengen nabung Bitcoin, yang pengen Bitcoinnya di hold sampai bertahun-tahun, itu teman-teman dollar cost averaging aja dari sekarang. Maksudnya gimana? Teman-teman belinya nyicil. Misalnya teman-teman punya 30 juta nih untuk dibelikan Bitcoin misalnya. Teman-teman jangan masukin semua 30 jutanya di sini. Taruh dulu 10 juta di sini. Kalau turun lagi, masuk 10 juta lagi. Kalau turun lagi, 10 juta lagi gitu. Itu yang lebih amannya, supaya kita nanti mendapatkan harga rata-rata yang lebih baik gitu ya. Dan juga di sini teman-teman bisa lihat untuk BNB dan Dogecoin juga semuanya ancur-ancuran. Padahal di sini teman-teman bisa lihat bahwa sebenarnya kemarin BNB ini sudah memunculkan pola yang bullish sebenarnya. Cuman karena sudah breakout ke bawah dan mengikuti Bitcoin juga, sekarang harganya juga terjun bebas ke 333. Nah, untuk strateginya BNB seperti apa? Sebenarnya kalau menurut saya, kalau teman-teman invest di cryptocurrency, lebih baik teman-teman lebih condong ngelihat ke Bitcoin aja harganya. Karena kalau Bitcoin naik, semua koin biasanya bakalan naik. Kalau Bitcoin turun, biasanya semua koin juga bakalan ikut turun gitu. Sama Ethereum juga terjun bebas ke bawah. Jadi untuk sekarang sebenarnya belum ada apa-apa yang bisa dilakukan teman-teman. Kalau misalnya mau, mungkin nanti di daerah sini teman-teman bisa lihat daerah garis biru ini sekitar 31.000 atau 30.000. Karena namanya 30.000 itu adalah angka yang cukup istilahnya ini adalah angka emosional gitu ya. Jadi orang-orang bakal lihat, wah udah sisa 30.000 nih, boleh nih beli gitu. Ada yang seperti itu. Jadi teman-teman bisa expect di sekitar 30.000 atau 31.000 ini bakalan ada sedikit support yang bisa membuat harga sedikit mantul naik. Nah, walaupun udah mantul, teman-teman jangan langsung buy gitu ya. Teman-teman juga harus menunggu konfirmasinya. Apakah benar bullishnya cukup kuat untuk mendorong ke atas lagi. Cara melihatnya seperti apa nih? Saya coba lihat kalau misalnya ada contoh yang bisa dikasih lihat ya. Nah, kalau misalnya seperti ini nih, sudah didorong, kemudian muncul flag seperti ini. Lebih jelasnya mungkin di 1 hour chart. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya didorong ke atas, kemudian ada muncul flag seperti ini. Ini. Nah, teman-teman baru boleh, kalau misalnya breakout lagi, baru kita ambil posisi. Pola flag ini cukup kuat ya guys, jadi teman-teman bisa lihat sendiri setiap ada pola flag ini, itu adalah pola continuation. Continuation itu apa? Pergerakan harganya mengikuti pergerakan harga sebelumnya. Jadi kelanjutannya. Jadi kalau di sini harganya turun, kemudian konsolidasi atau flag, maka harga selanjutnya bakalan turun lagi biasanya. Jadi kelanjutan dari tren sebelumnya. Sama di sini kan tren sebelumnya naik nih. Kalau udah ada flag, dia biasanya bakal lanjut gitu.
Cuman kita kalau bisa mainnya super aman aja sih sekarang guys, jangan masuknya terlalu banyak gitu kalau menurut saya, karena di sini kondisinya masih sangat nggak menentu banget, apalagi kalau teman-teman buy gitu, karena sekarang pressure untuk sellernya lebih besar daripada buyernya. Jadi pembelinya kayaknya udah masih ragu banget gitu pengen masuk ke market, sedangkan sellernya rata-rata udah banyak yang panic selling. Jadi menurut saya masih ada kemungkinan, walaupun di sini nanti ada pergerakan sedikit ke atas, bisa jadi itu hanya sementara dan bakalan breakout ke bawah. Kecuali kita bisa melihat momentum yang cukup kuat ke atas, lalu ada flag konsolidasi. Nah, di situ mungkin kita baru bisa, kayaknya bullnya udah kembali lagi dan kita boleh ikut buy di sini. Jadi untuk video kali ini saya rasa sampai di situ dulu guys. Dan misalnya teman-teman punya pertanyaan seputar market cryptocurrency atau pengen dibuatin video apa, boleh aja langsung komentar di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya saya bisa jawab, saya bakalan jawab atau saya bakal buatkan videonya. Jadi video hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman suka, boleh tolong di like, komen, dan subscribe. Lebih baik lagi kalau misalnya teman-teman bantu saya share. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Thank you, bye-bye.